mesin kecerdasannya thinking, maka prosentase analogis kerja otak kiri bagian atasnya dominan 100% dari thinkingnya. Namun yang bersilangan dengan itu di feelingnya hanya 20%. Itu yang membuat mengapa seseorang dengan mesin kecerdasan thinking orangnya logis, rasional tapi kurang peka perasaan. Jadi nggak bisa dikasih kode, nggak paham. Mesti disampaikan secara lugas. Maksudnya apa? Hajatnya apa? Maunya apa? Jangan kasih maksudnya apa sih, nggak jelas banget. Itu mesti disampaikan mau maksudnya apa, maunya apa. Jangan apa yang nggak jelas. Gitu. Dikasih kode nggak paham. Disampaikan maksudnya apa, maunya apa. Gitu sehingga bisa ditangkap sebagai sebuah data. Di intuitingnya ada 40% yang bisa dimaksimalkan. Di sensingnya pun juga ada 40% yang bisa dimaksimalkan. Di instingnya 100%. Jika di total keseluruhan prosentase analogisnya yang di 300%. Dari mana sih asal 300% itu? 100% pada human brain, itu pada thinking dan intuiting, 100% itu pada mammalian brain, itu pada sensing, kemudian dan feeling, dan 100% pada reptilian brain. Jadi total itu 100%, maksudnya total 300%. Nah, seseorang dengan mesin kecerdasan thinking, kata kuncinya dia ini pikirkan, mikir. Dia cenderung logis, rasional, namun kurang peka perasaannya. Di depan boleh sih. Kemudian cool, dingin. Jadi kalau cowok cool ya ini nah. Dingin, berwibawa namanya. Cool tuh jadi berwibawa. Kalau feeling kan berkarisma. Kemudian cenderung berjarak dengan orang lain. Ada jaga jarak, bukan social distancing ya. Jaga jarak. Kemudian speak by data, ngomong by data. Datanya mana? Risetnya mana? Kemudian kritis. Kok bisa begitu sih? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Kritis namanya. Lalu kemudian tegas untuk hak. Maskulin. Maskulin itu dia independen, mandiri dalam mengambil keputusan. Jadi kalau perempuan independen, dia perempuan thinking. Dia tidak gampang diintervensi. Dia mandiri dalam mengambil keputusan. Nah, thinking ini eksitasinya rendah. Dia tidak gampang dipengaruhi dari luar. Yang logis-logis aja, yang masuk akal aja diterima sama dia. Yang nggak logis auto delete, terhapus dengan sendirinya. Kemudian inhibisinya tinggi, hambatan di dalam dirinya juga tinggi. Itu yang membuat mengapa tipe thinking penuh pertimbangan. Dia menimbang berdasarkan apa? Menimbang berdasarkan kelogisan. Tidak dengan feeling. Kalau feeling menimbang berdasarkan keyakinannya. Kalaupun nggak logis, yang penting yakin. Aneh ya, kok bisa ya yakin tapi nggak logis gitu kan? Yang penting yakin. Chemistry suksesnya, kalau thinking yakni sukses tahta, jabatan, otoritas, posisi, wewenang, kendali, rekognisi, authority, itulah capaian suksesnya tipe thinking. Nah, thinking ada dua tipe, ada thinking introvert, ada thinking extrovert. Nah, kalau thinking introvert, kecerdasannya merujuk kepada logika berpikirnya. Nah, karena thinkingnya introvert, maka mesin kecerdasannya didrive dari dalam keluar dirinya. Itu yang membuat mengapa tipe thinking introvert ini dia sanggup menekuni profesi yang spesifik. Jadi makin spesialis, makin ahli, atau makin ahlinya ahli, makin bagus. Core of the core gitu. Makin ahlinya ahli, makin bagus. Jadi industrinya masih spesifik. Nah, berbeda dengan thinking extrovert atau thinking extrovert,
karena drive kecerdasan yang bergerak dari luar ke dalam dirinya, itu membuat mengapa tipe thinking extrovert ini dia hebat menjadi komandan dalam sebuah organisasi. Komandonya yang hebat. Itu thinking extrovert. Komando atau komandonya. Komandonya yang hebat. Nah, 4 kata kunci yang berkaitan dengan pilihan profesi, karir, bisnis yang optimal bagi tipe thinking yang pertama adalah menalar. Jadi profesi, pekerjaan, bisnis yang menggunakan kekuatan nalar. Kemudian tulang, karena tipe thinking kekuatan itu ada pada tulangnya. Kalau dalam pendekatan konstitusi fisiknya, kalau thinking itu dia mesin tubuhnya kecil. Pinggangnya mungkin di sini kali, pinggangnya di sini. Tapi kakinya panjang, tungkainya panjang. Thinking itu kalau duduk dia pendek, kiri jangkung. Kekuatan utama ada pada tulangnya. Kemudian mandiri, independen. Kalau thinking introvert mendalam, analisisnya mesti mendalam. Kalau thinking extrovert ekspansif, meluas. Kalau dokter itu kan industri yang menggunakan nalar. Dokter nggak pakai perasaan. Kalau pakai perasaan terlalu empatik, bingung jadi dokter gitu kan. Iya. Mau nyuntik aja sakit nggak mbak? Sakit nggak mbak? Sakit ya. Dokter kiri nggak cocok kalau apa di dokter gitu ya. Ketika membuat keputusan amputasi kaki sebelah kanan itu, kalau pertimbangannya pakai perasaan, nggak tega. Nanti gimana hidupnya? Menimbang berdasarkan nalarnya, berdasarkan pertimbangan logikanya, akibat sebab dan akibatnya. Kita masuk ke thinking introvert. Nah, thinking introvert ini jenis kecerdasannya yakni technical quotient, kecerdasan teknik. Itu yang membuat mengapa tipe ini analisanya mendalam. Cara berpikirnya cenderung mikroskopik. Makin mendalam, makin spesifik, makin bagus. Makin tajam, makin bagus. Nah, tipe thinking introvert ini akan hebat jika diberi peran sebagai seorang expert, pakar. Maka idealnya kalau thinking introvert itu dia masih linear. Jadi kalau S1-nya dokter, kedokteran S2-nya dokter spesialis mata, lanjutnya lagi dokter spesialis mata, subspesialis katarak. Spesifik makin bagus. Kalau misalkan dia bisnisnya properti ada tiga ranah, 3 pilar. Ini mechanical, electrical, struktur bangunan ataukah interior. Aku spesialis interior. Interior di apanya? Apakah di kitchen setnya? Apakah di bedroomnya? Apakah di bedroomnya? Oh, aku di kitchen set ya. Kitchen setnya di mananya kamu spesialisnya? Aku di wastafelnya. Jadi dia spesialis ke wastafel. Jadi makin spesialis, makin ahli, makin pakar, makin bagus. Kelebihannya efektif waktu bersedia. Targetnya kepastiannya. Jadi makin presisi, makin bagus. Ini membuat mengapa tipe thinking introvert yang mampu meng-0% potensi kesalahan. Jadi kalau orang pakar